Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Al-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, sehat fisik dan jasmani kita, rohani kita, untuk bisa sama-sama melaksanakan alhamdulillah hari ini ibadah saum yang ke-17. Kemudian tadi kita telah melaksanakan salat isya berjamaah disertai zikir dan doa, disempurnakan dengan salat sunnah berrakaat ba'diyah. Kemudian kita mengisi sama-sama thalabul ilmi dalam kuliah ini. Mudah-mudahan ini semakin menyempurnakan kita ibadah di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan melaksanakan bersama-sama sholat tarawih yang ke-18. Tidak terasa waktu Ramadan, sisa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Mari kita sama-sama, bagi yang belum menyiapkan barangkali sampai saat ini, untuk memaksimalkan sisa-sisa waktu kita di bulan Ramadan ini, barangkali menjadi merupakan ibadah Ramadan kita yang terakhir, sehingga kita bisa memaksimalkan dan menggapai nanti di akhir Ramadan Lailatul Qadar yang kita bicarakan. Selawat serta salam mari kita sama-sama curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, uswah kita, telah membawa risalah ini pada umat Islam, sehingga kita semua bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan segala aturan Islam dengan baik. Hadirin jemaah salat tarawih rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam berbahagia ini saya akan membawakan sebuah tema telah dipersiapkan oleh panitia di keutamaan ibadah sosial dalam Islam. Tentunya kalau kita memaknai ibadah sosial ini merupakan erat kaitannya dengan manusia dan sesama manusia yang lainnya. Tidak melulu berbicara tentang materi. Barangkali sebuah seniman itu juga merupakan bagian dari amal ibadah sosial. Hadirin jemaah salat tarawih rahimakumullah, Islam menaruh perhatian besar terhadap amal ibadah sosial. Banyak keterangan dalam Al-Quran, apalagi hadis, menerangkan tentang bagaimana akhlak Islam terhadap manusia dan manusia yang lain. Dan bahkan dalam hadis banyak pujian terhadap manusia yang kehidupannya banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya disertai juga amalnya yang baik. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ini merupakan dimensi sosial semua.
Juga Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW menekankan dimensi sosial juga bisa dilaksanakan dalam lingkungan yang lebih kecil, yaitu keluarga. Sebaik-baik kalian adalah terbaik dari kalian terhadap keluarga, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluarga. Hadirin jemaah sholat tarawih yang berkumpulan, ada sebuah kisah bahwa ketika mengajarkan surat Al-Ma'un dan meminta para santri untuk mengulang surat tersebut, Kiai Ahmad Dahlan ditanya oleh para santrinya perihal mengapa surat itu saja yang dibaca dan diulang-ulang. Mendengar pertanyaan itu, Kiai Ahmad Dahlan balik bertanya, apakah kalian sudah paham surat ini? Apakah kalian sudah memahami ayat ini? Apakah kalian sudah mempraktekannya dengan benar? Jadi Dahlan lantas meminta santri-santrinya untuk mencari orang paling miskin di lingkungannya, kemudian mempraktekkan ayat ini, yaitu mengurusnya dan menyuapi orang miskin. Hadirin jamaah sholat Allah, kisah ini mengajarkan bahwa Al-Quran tidak hanya dibaca untuk melihat kesalahan pribadi, namun juga dipraktekkan, harus dipraktekkan dalam amal sosial. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, surat Al-Ma'un ini berbicara mengenai keharusan adanya kaitan antara amal ritual dan amal sosial dalam perjalanan Islam. Kita apabila terisik lebih jauh dalam Al-Quran, itu lebih banyak menekankan amal sosial. Kenapa amal sosial ini penting? Yang pertama, kalau kita kembali kepada ciri-ciri orang mukmin yang diceritakan dalam surat Al-Mu'min ayat 1-11, di sana dengan jelas begitu banyaknya dimensi sosial yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung sukses orang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, itu mereka orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di ayat 2 itu adalah dimensi ritual, hanya kembali kepada diri mereka masing-masing. Sementara di ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini merupakan dimensi sosial yang ada manfaatnya kepada orang lain. Berikutnya, mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat, dimensi sosial. Ayat 5, orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka semuanya mereka tidak tercela, juga dimensi sosial. Kemudian ayat 8, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji. Ini merupakan juga dimensi sosial. Ayat ke-9 disebutkan kembali, serta orang yang memelihara salatnya. Dan mereka-mereka ini yang melakukan amal ibadah, ritual dan dimensi sosial yang seimbang, mereka akan mendapatkan jannah. Pula jika umur itu, mereka itulah orang yang mewarisi, yakni alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, alasan kenapa pentingnya ibadah sosial Islam adalah kalau ibadah itu adalah ibadah ritual dan kebetulan pekerjaan itu bersamaan dengan pekerjaan yang lain, misalkan sholat berjamaah. Rasulullah sering mewasiatkan hati-hati jika sholat berjamaah, karena di dalam sholat berjamaah itu jangan terlalu lama, karena di dalam sholat berjamaah itu ada orang tua dan anak kecil yang menangis. Begitu indahnya berbicara. Begitupun ketika Rasulullah SAW pernah suatu ketika sujud begitu lama, sehingga para sahabat bertanya, apakah ada tambahan ya Rasulullah, ataukah kau lupa? Rasulullah menjawab, ada cucu-cucuku di belakang, dan aku segan untuk
segera Bandung. Kemudian di alasan yang ketiga, kalau ibadah ritual kita ada cacatnya, kalau ibadah misalkan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, misalkan ibadah puasa atau haji, apabila ada cacat di dalamnya, maka kafaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dimensi sosial. Misalkan seperti kalau kita melanggar larangan puasa, maka salah satu tebusannya adalah memberi makan kepada fakir miskin. Ini merupakan dimensi sosial. Juga contohnya dalam ritual haji, ibadah haji. Apabila ada pelanggaran maka dirinya harus membayarkan. Dan dalam hal ini kita harus memberi makan dan daging yang diberikan kepada fakir miskin. Itu adalah dimensi sosial. Dan sebaliknya kalau ada cacat dalam dimensi sosial, kita berbuat jelek terhadap tetangga, apabila ada seseorang yang mencuri harta, maka tidak ada cara untuk menghilangkannya, menghilangkan dosa kecuali adalah mengembalikan haknya. Itu tidak bisa dilakukan dengan melakukan ibadah sholat malam semalam sampai kemudian istighfar kita tidak akan pernah bisa diberi, kecuali harus memberikan hak. Hadirin jemaah sholat tarawih umum. Dari sini kita semakin yakin bahwa pentingnya amal ibadah sosial, terutama di bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini juga disebutkan syahrul sedekah, bulannya sedekah. Kemudian di dalamnya zakat fitrah, kemudian zakat mal, perhatikan orang-orang miskin. Kita berpuasa juga adalah untuk melahirkan mental sosial kita. Kita akan lebih merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang tentunya tidak seberuntung kita yang bisa makan setiap hari, sehingga dengan sahur ini kita menjadi lebih empati kepada orang-orang yang barangkali belum beruntung di sana. Dengan kita melaksanakan amal-amal ibadah sosial ini, maka kesenjangan ini tidak akan terjadi, insyaallah. Hadirin jemaah salat tarawih rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tadi disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dengan melaksanakan seimbang antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.